Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang bab geostrategi Indonesia. Sebelum mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami dahulu. Yang pertama ada Andika Galan Gunawan dengan NIM 1513620044. Yang kedua ada Muhammad Alif, saya sendiri dengan NIM 1513620026. Yang ketiga ada Rahma Sita Agustin dengan NIM 1513620005. Yang keempat ada Rangga Alfarisi dengan NIM 1513620025. Yang kelima ada Rafael Ibrahim dengan NIM 1513620051. Oke, lanjut ke materinya. Untuk geostrategi adalah suatu strategi pelaksanaan suatu kebijakan politik yang disusun atas dasar pertimbangan geografis. Hubungan antara geopolitik dengan geostrategi adalah terletak pada strategi. Maksudnya, istilah strategi merupakan politik nasional, atau geostrategi adalah pelaksanaan dari geopolitik. Lalu, ketahanan nasional sebagai landasan. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari setiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kekuatan nasional dalam arti luas. Dengan demikian, unsur-unsur ketahanan nasional mencakup astagarta, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Ketahanan nasional model Indonesia mencakup beberapa aspek, yaitu Trigarta adalah aspek alamiah atau tangible yang terdiri dari penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Lalu ada Pancagata adalah aspek sosial atau intangible yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika Galan. Model ketahanan nasional. Ke-1, model Lemhanas, Rahmaniyah, 1945. Menurut Lemhanas, model TANAS dibagi menjadi 8 gatra yang dikelompokkan lagi menjadi 2 bagian. Pertama, kelompok tangible diwakili oleh Trigatra atau geografi, demografi, dan sumber daya alam. Kedua, kelompok intangible diwakili oleh Pancagatra atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, model Morgenthau, Rahmaniyah, 1945. Morgenthau beranggapan ketahanan nasional dapat ditampilkan oleh 8 gatra yang dibagi gatra tersebut yakni menjadi unsur-unsur stabil atau tangible, meliputi geografi dan sumber daya alam, sedangkan unsur berubah atau intangible meliputi industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Ketiga, model Klein. Klein melihat kemampuan suatu negara dari luar, sehingga yang terlihat adalah wajah kekuatan suatu negara yang dilihat dan dipersiapkan oleh negara lain. Dalam model Klein ini, unsur tangible adalah kristal emas atau sinergi antara potensi demografi dengan geografi, ekonomi, dan militer. Sedangkan unsur intangible adalah strategi nasional dan kemauan nasional. Dijelaskan oleh Klein bahwa suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila memiliki potensi geografi besar atau secara fisik, karena negara tersebut besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Bagaimana negara kecil walaupun maju tetapi tidak akan memproyeksikan diri sebagai negara besar. Sebaliknya, suatu negara dengan wilayah yang luas atau besar, walaupun teknologi maju tetapi penduduknya kecil, juga tidak akan menjadi negara besar. Rahmaniyah, 1945. Yang keempat, Daud Joseph. Rumusan konsep ketahanan nasional menurut Daud Joseph adalah dengan gatra-gatra di bawah ini. K sama dengan dalam kurung W tambah P tambah N tambah E tambah M dikali
T tambah C tambah S. Keterangan. Ketahanan nasional. 2 wilayah (W). 3 penduduk (P). 4 sistem nasional (N). Kelima, kemampuan ekonomi (E). Keenam, kemampuan militer (M). Ketujuh, tekad nasional (T). Kedelapan, kecerdasan rakyat koefisien C. 9. Strategi nasional koefisien S. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rangga Alparisi. Oke, untuk yang selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Dan yang terakhir ada asas mawas ke dalam dan keluar. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan sendiri merupakan kebutuhan yang mendasar dan esensial bagi manusia, sehingga ini merupakan asas dalam sistem ketahanan nasional Indonesia. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, kehidupan nasional tidak dapat berlangsung, atau dengan kata lain, asas ini merupakan nilai intrinsik. Untuk asas yang kedua, yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, perwujudan dalam persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, terpadu, atau komprehensif integral. Dan yang terakhir ada asas mawas ke dalam dan keluar. Untuk asas mawas ke dalam itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan derajat kemandirian bangsa dan ulet dan tangguh. Bukan berarti ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme yang sempit. Dan yang terakhir ada mawas keluar, yang dimana tujuan mawas keluar sendiri adalah agar dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Namun, interaksi dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan tetap diutamakan. Oke, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rafael Ibrahim. Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, mandiri. Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, integrasi, dan kepribadian bangsa. Menurut Mulyono pada tahun 2017, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat turun ataupun meningkat, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Menurut Mulyono pada tahun 2017, berwibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat jadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Makin tinggi ketahanan nasional Indonesia, maka makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Menurut Mulyono pada tahun 2017. Konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia yang mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Tantangan dan pembinaan ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional adalah merupakan proses transformasi sumber daya secara efisien dan ekonomis untuk menghasilkan spektrum kemampuan dan kekuatan berupa daya kekebalan, daya berkembang, dan daya tangkal dalam sistem kehidupan manusia. Yang pertama, ada aspek demografis. Pengendalian pertumbuhan penduduk mesti dilakukan secara konsisten dari pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan-permasalahan fundamental dalam konteks penduduk adalah tidak adanya pengendalian pertumbuhan penduduk, tidak meratanya distribusi penduduk, kurangnya lapangan kerja, kurangnya fasilitas pendidikan,
dan jaminan sosial kesehatan masyarakat, dan kerawanan konflik horizontal. Yang kedua, ada aspek geografi. Ancaman yang muncul dalam konteks geografis adalah masalah wilayah perbatasan, pengelolaan wilayah perbatasan, penduduk di wilayah perbatasan, pemanfaatan pulau-pulau terluar, masalah garis batas, wilayah negara, dan pembangunan di wilayah atau posisi strategis. Terjadinya sengketa wilayah batas negara dengan negara tetangga sampai saat ini menjadi indikator bahwa pemerintah belum dapat memproteksi wilayah kedaulatannya sendiri. Yang ketiga, terdapat aspek sumber daya alam. Masalah yang menjadi potensi ancaman bagi sumber daya alam kita adalah pengeksploitasian sumber daya alam yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Kemudian perusahaan-perusahaan yang diberikan hak oleh pemerintah untuk mengelola potensi kekayaan tersebut seringkali beroperasi tanpa mengindahkan lokal wisdom masyarakat setempat. Yang keempat, ada aspek ideologi. Aspek tertinggi dan terpenting dari ketahanan nasional adalah ideologi negara. Interaksi yang begitu terbuka antara penduduk dunia membentuk komunitas global yang hidup tanpa sekat-sekat lokalitas, tradisi, kebudayaan, agama, atau primordialisme. Masyarakat yang saling berinteraksi dengan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif. Cara yang efektif untuk mencegah makin meluasnya pengaruh ideologi asing dan sistem nilai dari luar yang tidak berkompatibel dengan kebudayaan nasional adalah dengan pendidikan. Yang kelima, aspek politik. Ketahanan politik yang diharapkan yaitu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mampu memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis. Ada dua pendekatan yang mesti ditempuh. Yang pertama adalah pendekatan secara struktural, yaitu regulasi politik kenegaraan yang diproduksi oleh pemerintah, yaitu eksekutif dan legislatif, mesti berdasarkan kehendak rakyat, bukan mengedepankan kepentingan politik elit semata. Yang kedua, yang tak kalah penting juga, yaitu pendekatan secara kultural. Kehidupan politik pada dasarnya tidak melulu terkait tentang pemerintah, negara, dan partai politik, tetapi juga terkait dengan realita praktik di kehidupan masyarakat. Yang keenam, aspek ekonomi. Harapan akan terwujudnya ketahanan ekonomi yaitu kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi, berlandaskan Pancasila yang mampu memelihara stabilitas ekonomi, akan menjadi utopia belaka jika yang dilaksanakan saat ini adalah sistem ekonomi liberal kapitalis. Agar stabilitas ekonomi terjaga dalam rangka ketahanan nasional, solusi yang dilakukan tak lain adalah penguatan kembali ekonomi kerakyatan seperti yang dilandaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, aspek sosial budaya. Ketahanan sosial budaya merupakan kondisi sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Merosotnya tradisi gotong royong dan nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka diperlukan upaya kolektif dari berbagai elemen masyarakat. Dan yang terakhir adalah aspek pertahanan keamanan. Salah satu kunci dalam konsep ketahanan nasional adalah stabilitas pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan sebagai gatra ketahanan nasional bisa diwujudkan melalui pendidikan bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Geostrategi dan pembangunan nasional. Kawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan pembangunan nasional masuk dalam hierarki dominan. Pembangunan nasional merupakan upaya nyata untuk
mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Maka, geostrategi menjadi cara atau strategi nasional yang merupakan implementasi dari geopolitik. Geostrategi dan geopolitik menyadarkan bangsa Indonesia bahwa Indonesia sebagai sebuah negara bangsa atau national state memiliki posisi strategis baik dalam konteks kawasan maupun dalam pergaulan internasional. Maka, konsep ketahanan nasional adalah kunci utama dan vital bagi tercapainya dan terjaganya keutuhan bangsa Indonesia. Semua itu mengandung 3 komponen yang memerlukan pelaksanaan secara serentak, yaitu pengembangan fisik untuk pertumbuhan fisik bangsa dan negara, pembaruan, yaitu proses moralistik untuk meningkatkan semangat nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah modernisasi atau proses perubahan kebiasaan dengan cara berpikir yang dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan dengan tetap memelihara nilai-nilai dasar yang baik dan dapat digunakan. Menurut R.M. Sunardi pada tahun 1997.